Perubahan cuaca yang tidak menentu di musim penghujan ini seringkali mendatangkan hama yang tidak kita inginkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyemprotan lahan bawang merah kita dengan insektisida, yang mana di hari-hari ini muncul beberapa jenis hama yang bisa saja merugikan. Alangkah baiknya kita melakukan antisipasi dan apa saja insektisida yang pas dan sangat ampuh untuk menangani hama-hama tersebut. Yuk kita saksikan di video berikut ini. Nah, ini dia penampakan dari lalat kecil yang kalau bisa kita katakan ini adalah lalat Liriomiza, yang mana dia babone dari grandong atau penggorok daun bawang merah. Dia sudah mulai datang, Kang Bayu. Nah, ini harus kita segera lakukan penanganan biar tidak mengganggu tanaman bawang merah kita. Nah, ini dia penampakan bawang merah kita di usia 7 hari setelah tanam. Pada sore hari ini kondisi cuaca cerah sore, kebetulan sore ini tidak ada hujan, cerah banget, sehingga sangat cocok kita untuk melakukan penyemprotan khususnya insektisida. Untuk Kang Bayu, kalaupun untuk penanganan hama, usahakan penyemprotannya di sore hari, karena biasanya hama itu beraktivitas banyak di malam hari, makanya yang cocok kita lakukan di sore. Kalaupun fungi beda, kalau fungi bisa kita lakukan di pagi hari, lain lagi kalau insek sore, kalau insek. Nah, ini dia, kita akan melakukan penyemprotan untuk mengatasi ataupun menangani gejala adanya datangnya lalat Liriomiza. Liriomiza ini adalah lalat, nama lalatnya. Nah, telurnya yang kemudian menjadi larva itu baru namanya grandong, ataupun bahasa lainnya leaf miner, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya penggorok daun. Kalau bahasa petani bawang merah, gerandong. Kenapa kok dikatakan gerandong? Karena saking bahayanya seperti gerandong. Nah, medeni untuk para petani, karena dalam hitungan hari itu tanaman bisa hancur akibat gerandong ini. Tandanya seperti apa? Tandanya biasanya daunnya itu lemas, layu, kayak kesiram air, layu mau mati itu, dan akhirnya daun itu turun habis karena mati. Dia itu menggorok di sela-sela daun ini loh, di sela-selanya daun, sehingga dia asupan makanan ataupun jaringan daun itu rusak. Akhirnya dia itu langsung lunglai, lemes, kayak mati, mau mati, dan akhirnya dalam hitungan hari kalau serangan parah itu bisa habis daun itu. Tingkat kerusakannya sangat parah kalau tidak kita antisipasi. Makanya selagi masih ada tanda-tanda ada lalatnya yang mau ada 1-2 yang sudah mulai masuk, segera kita usir atau kita segera antisipasi dengan pemberian insektisida. Untuk insektisidanya ini ada 3.
Nah ini 1 2 dan ini 3 guling. Nah ini dia 3 insektisida ini adalah yang pertama Gordon, ini adalah klorfenapir, dia ini adalah racun pernapasan, dia khususnya untuk lalaan ulat sebenarnya Gordon ini, tetapi untuk kutu-kutuan dia juga bisa masuk, sedikit banyak masih bisa untuk mengatasi gerandong. Yang kedua adalah ini Seba, ini adalah bahan aktifnya spesialis untuk gerandong yang mana berbasis abamectin plus ada 2 ini, abamectin sama acetamiprid, ini khusus untuk kutu-kutuan kalau acetamipridnya. Nah ini Seba ini gabungan antara abamectin dan acetamiprid ini bisa juga untuk mengatasi baik ulat maupun gerandong. Nah kalaupun untuk spesialisasi gerandong sebenarnya adalah ini, oh ya ini racun saraf, racun pernapasan. Lah ini yang satunya ini beda ini. Nah ini adalah trigat berbahan aktif siromazin. Kalau ini adalah racun pertumbuhan. Jadi ini adalah 3 gabungan dari 3 jenis racun yang berbeda, pernapasan, saraf, pertumbuhan. Dia yang diserang adalah proses pertumbuhan dari pergantian kulit dari gerandong ataupun dari lalat penggorok ini, sehingga dia tidak bisa berkembang akibat dihambat pertumbuhannya, pertumbuhan serangganya dihambat. Dia tidak bisa melakukan metamorfosis itu loh. Nah mulai dari larva ke pompong kemudian menjadi lalat itu tidak dihambat, prosesnya itu dihambat. Kalau ini racun sarafnya yang dihambat, kalau ini pernapasannya. Nah 3 gabungan dari 3 jenis racun inilah nanti akan sangat efektif dalam penanganan segala jenis hama. Ini pun juga bisa untuk dimasukkan ke ulat. Ulat juga melalui fase-fase yang sama, karena dia juga melalui proses fotosintesis, metamorfosis juga. Ini untuk menghambat pernapasannya, sarafnya, ini untuk menghambat metamorfosisnya. Oke, itu saya kira 3 gabungan jenis racun ini sangat kuat untuk menangani segala jenis hama. Mungkin kalau Kakang Bayu punya masalah di hama, bisa menggabungkan dari berbagai macam jenis racun, tidak hanya 1 jenis, saraf saja ataupun pernapasan saja, tapi kita gabung, apalagi kalau kita gabungkan dengan pertumbuhan, itu malah semakin jos. Oke, itu dulu. Kita akan melakukan penyamburan dan penyemprotan di bawang merah usia 7 hari setelah tanam. Adapun untuk dosis Gordon kita bisa pakai sekitar 15 ml untuk yang awal-awalan. Untuk dosis terendah kita pakai segitu aja. Adapun untuk Seba ini bisa kita aplikasikan 10 ml, dan untuk trigatnya seujung sendok. Ini adalah dosisnya. Untuk masalah interval, kalaupun kondisi masih terkendali ataupun masih dalam rangka pencegahan, bisa kita aplikasikan seminggu sekali ya sebenarnya. Tapi kalaupun ya moga-moga tidak keserang ya, kalaupun sampai keserang, ada serangan gerandong ataupun ulat, ini bisa kita aplikasikan 2 hari sekali dengan dosis yang ditambah seperti itu. Oke, kita akan lakukan penyemprotan. Selain adanya ancaman dari gerandong, kita juga patut mengantisipasi dari adanya hama ulat. Karena apa, di tanaman kita sebelahnya semuanya adalah tanaman padi yang sudah menua, yang pada kali ini sedang diserang yang namanya hama beluk. Beluk ini adalah ulat, yang mana ini juga sama saja dengan kita berada di sebelah ancaman yang hebat.
Makanya kalau kita akan melakukan penyepraian, teknik yang seperti kita lakukan tadi bisa juga kita gunakan untuk mengantisipasi dari adanya serangan ulat. 3 jenis insek yang barusan kita review ini juga sangat ampuh untuk mengatasi dari serangan ulat. Kalaupun Kakang Bayu punya insek yang lain, bisa juga memakai insek-insek favorit Kakang Bayu, namun dengan 3 model cara kerja yang berbeda tadi, dari serangan lewat saraf, lewat pernapasan, dan juga lewat pertumbuhan. Dengan mengkombinasikan 2 ataupun 3 jenis ini tadi, ini akan sangat efektif dari adanya antisipasi kita terhadap serangan hama, khususnya ulat maupun grandong. Namun jangan lupa juga kita harus juga sering melakukan perollingan dengan bahan tim yang lain, biar tanaman tidak mengalami hama tidak mengalami resistensi ataupun kekebalan terhadap bahan aktif yang kita masukkan. Oke, sekian dulu Kakang Bayu video kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.